tidak menghendaki amal kita lakukan. Jika Allah tidak berkehendak, maka amal yang sudah ada di depan kita pun bisa luput, bisa lewat begitu saja tanpa kita menjadi peserta amal tersebut. Ini adalah suatu hal yang sangat mengerikan dalam hidup kita, dalam hidup manusia. Di antara perkara yang mengerikan dalam hidup manusia, saat Allah sudah tidak menghendaki manusia untuk beribadah kepadanya. Saat Allah sudah cabut bukan lagi ibadahnya, tetapi keinginan untuk ibadahnya sudah Allah angkat di dalam hatinya. Maka ini adalah musibah terbesar bagi setiap pribadi manusia. Jika sudah tidak ada rasa lagi dalam ibadah, yang mungkin sebagian kita pernah mengalami masa ini, masa gak peduli dengan panggilan Allah, misalnya sholat 5 waktu, gak peduli dengan panggilan Allah. Suara muadzin satu hari 5 kali lewat begitu saja kita dengarin, bahkan tidak tergugah sedikit pun hati kita. Maka mungkin sebagian kita pernah mengalami masa itu. Maka masa-masa itu adalah masa-masa di mana hati kita sakit keras, kronis. Kalau tidak boleh dibilang hati yang mati. Hati yang mati. Maka jika hati sudah mati, maka hati tidak bisa merasakan manisnya sebuah ibadah. Sama dengan jasad ini, jika sudah mati, maka jasad ini tidak bisa melakukan apa saja karena jasad telah mati. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama untuk bisa sampai ke tempat yang mulia adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW atau yang pernah beliau ucapkan. Kata beliau, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Kemudian saya yakin seyakin-yakinnya setiap kita di antara doanya adalah meminta surga pada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin setiap kita di antara doa kita, bahkan mungkin doa utama kita adalah kita minta dimasukkan Allah ke dalam surga. Saya yakin seyakin-yakinnya. Akan tetapi ada yang perlu kita ketahui. Saat kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, saat kita minta di dunia ini, kita minta, ya Allah jadikanlah Al-Quran, salah satu doa Nabi, ya Allah jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati ini. Ya Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah Al-Quran Rabi'a qalbi, ya Allah jadikanlah Al-Quran penyejuk hati ini. Ya, ini penyejuk hidup kita selama kita hidup di dunia. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, bagaimana Al-Quran bisa menjadi penyejuk hati seseorang jika Al-Qurannya tidak dibaca, jika Al-Qurannya tidak ditadaburi? Bagaimana seseorang bisa memperoleh kesejukan di dalam hatinya dengan Al-Quran, sementara Al-Quran itu ada di lemarinya, ada di dalam tasnya, ada di dalam raknya, dibacanya sebulan sekali, atau bahkan lebih tragis lagi dibacanya 1 tahun sekali. Tapi permintaannya kepada Allah, ya Allah jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hatinya. Bagaimana doa ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara dia sendiri tidak melakukan ikhtiar untuk Allah jadikan di dalam hatinya Al-Quran sebagai penyejuknya? Jadi saat kita minta pada Allah
Allahumma ja'al Qur'anan rabi'an fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kita. Maka langkah yang harus kita lakukan setelah kita minta sama Allah, mulailah kita yang belum belajar atau yang belum bisa baca Quran, mulai belajar baca Quran. Yang sudah bisa, mulai mentadaburinya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, sehingga nyata dalam hidup ini seseorang hatinya penuh dengan Al-Quran, penuh dengan petunjuk Al-Quran. Nah, bagaimana seseorang bisa wusul ilal jannah, bisa sampai ke dalam surga? Ketika dia memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal jannata. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Sementara doanya berhenti sampai di sini. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Sementara doanya berhenti sampai di sini saja. Adapun yang pernah diucapkan oleh Nabi saat Nabi minta surga pada Allah, Nabi melanjutkan doanya. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Ternyata Nabi faham, jauh lebih faham dari kita semua. Seseorang yang meminta sesuatu kepada Allah, dia harus melakukan sesuatu. Seseorang yang meminta sesuatu pada Allah, dia harus melakukan sesuatu. Setelah Nabi meminta pada Allah Subhanahu wa taala berupa surga, kemudian Nabi meminta taufik. Nabi meminta kemudahan. Nabi meminta taufik, Nabi meminta kemudahan dari Allah tabaraka wa taala. Kemudahan untuk apa, jemaah? Nabi meminta kemudahan oleh Allah atau dari Allah untuk bisa beramal dengan lisannya atau dengan anggota tubuhnya yang dapat merealisasikan permintaannya masuk ke dalam surga, yang dapat mewujudkan permintaannya masuk ke dalam surga. Ya subhanallah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mau beramal saja kita nggak bisa tanpa pertolongan Allah. Setelah kita minta surga oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kita minta oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk beramal amalan penduduk surga yang kita nggak bisa mengerjakannya tanpa pertolongan Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mampu, agar dia bisa dengan lisannya, dengan anggota tubuhnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menghantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini, setelah kita mengetahui kabar dari Nabi, kita punya kesempatan untuk masuk surga. Kemudian setelah itu kita membahas tentang langkah-langkah untuk bisa masuk surga. Yang mana langkah pertama kita sepakati, kita banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Sang pemilik surga. Kemudian langkah yang ketiga, ternyata surga digapai, diperoleh dengan perantara amal. Dengan perantara amal. Yang kita tahu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, perantara dan pengganti harus dibedakan. Perantara dan pengganti. Jadi untuk masuk ke dalam surga membutuhkan perantara. Perantaranya adalah amal.
Amal itu bukan pengganti, bukan pengganti. Ini dalam kaidah bahasa Arab, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kan kita tahu ya Pak ya, Bu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang masuk surga dengan amalnya ya, kata Nabi SAW. Tidak ada yang bisa masuk surga dengan amalnya, atau dengan bahasa lain, tidak ada satu orang pun manusia yang bisa dengan amalnya menggantikan surga. Gak bisa, karena surga terlalu mahal. Amal yang mana yang bisa menggantikan surga? Salat aja kita nggak ingat sama Allah. Salat aja ingat sama Allah berapa persen? Jangankan salat, lagi baca Quran, ingat sama Allah berapa persen? Betul Pak? Makanya Nabi bilang, amal itu nggak mungkin bisa menggantikan surga. Masya Allah, ya Masya Allah. Amal yang mana? Maka bedakan antara pengganti dan perantara. Nabi mengatakan tidak ada yang dapat masuk surga dengan amalnya. Artinya amal kita ini nggak bisa nebus surga, karena surga harganya terlalu mahal Pak, nggak bisa. Tetapi amal kita adalah perantara masuk ke dalam surga. Perantara itu artinya apa Pak? Perantara itu bukan pengganti Pak. Perantara bukan pengganti. Sebab ya, sebab. Saya kasih contoh Pak biar lebih jelas. Contoh, ada rumah, misalnya Bapak A punya rumah seharga 10 miliar misalnya. Bapak A punya rumah harganya 10 miliar. Kemudian dia bilang kepada Bapak B, kata dia kepada Bapak B, untuk kamu, rumah ini harga 10 miliar, untuk kamu, ya, untuk kamu, karena kamu sudah bekerja dengan saya secara baik, tidak mengecewakan saya, maka untuk kamu, silakan kamu bayar ke saya 100 juta. 100 juta. Harga rumahnya padahal dijual 10 miliar. Tapi untuk kamu, Bapak B, karena kamu selama ini bekerja dengan baik, kamu cukup kasih saya 100 juta. Pertanyaan saya Pak, 100 juta ini pengganti atau perantara rumah? Perantara, sebab kalau pengganti berapa harusnya Pak? 10 miliar. Jelas Pak? Kalau pengganti harusnya 10 miliar. Begitu kurang lebih ilustrasi amal kita Pak. Allah sayang sama kita. Amal kita nggak sempurna, tapi Allah hargai. Hargai apanya Pak? Amal kita dihargai, diapresiasi. Perjuangannya itu diapresiasi. Sampai kan Nabi bilangnya begini, orang yang mahir membaca Al-Quran, mereka akan dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia besok di hari kiamat. Tapi Nabi tidak mengecilkan hati manusia yang sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun tetap gagap baca Qur'annya. Itu nyata Pak, dalam hidup ini ada. Ada nggak Pak Syahrani? Dia udah puluhan tahun belajar Quran, tapi tetap aja bacanya gagap, nggak lancar. Tetap aja nggak bisa lancar seperti yang lainnya. Nabi memberikan apresiasi juga. Kata Nabi, waladina yatata'ta, dan siapapun yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maka baginya 2 pahala. Subhanallah. Yang pertama, pahala dia bersabar belajar, dihargai Pak. Subhanallah.
Nggak, makanya kita nih Pak, prinsip hidup kita, ketika kita sholat belum bisa khusyuk, baca Quran belum bisa lancar, Senin Kamis belum lancar, terus Pak, terus walaupun kalah, tapi terus dilakukan terus dilakukan terus, jangan mundur, udahlah kayaknya saya nggak bisa, enggak, terus dilakukan, terus, jangan mundur, jangan nyerah, karena setiap pejuang itu diberikan penghargaan oleh Allah, dan tentunya penghargaannya berbeda-beda, tergantung hasil atau tergantung effort atau yang dia lakukan, yang dia usahakan untuk memperoleh hasil itu. Jadi Nabi katakan, orang yang terbata-bata baca Qur'annya, dia diberikan pahala baca Qur'an, dan dia diberikan pahala sabar. Diberikan pahala sabar. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga sebagai tempat kembali orang-orang yang bertakwa, ini adalah barang dagangan Allah yang sangat mahal. Kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal, yaitu berupa surga. Dia nggak bisa digantiin Pak, nggak bisa. Amal kita nggak bisa ganti. Amal kita nggak bisa menggantikan surga. Mau kita beramal sepanjang usia kita 60-70 tahun tuh nggak bisa beli surga, nggak bisa beli surga, nggak bisa. Tetapi amal kita sebagai perantara, Allah kasih surga, perantara, Allah kasih surga. Ilustrasinya seperti tadi, penjual rumah 10 miliar, maka dia bilang kepada Bapak B yang memberikan pekerjaan atau yang telah mengabdi kepadanya dengan baik, ya kan, sampai dia pensiun misalnya, kamu bekerja selama ini nggak pernah neko-neko bagus dan seterusnya, maka saya punya rumah seharga 10 miliar untuk kamu, cukup bayar 100 juta. Itu sebagai sebuah apresiasi. Nah begitu Pak, itu Pak. Tapi kan untuk dia punya 100 juta juga butuh usaha juga Pak. Benar nggak Pak? Dari mana nih 100 jutanya? Dia harus pikir otak juga. Nah kita ini ya, urutannya, surga punya Allah. Nabi bilang semua umatnya bisa masuk surga. Itu yang kedua. Surga punya Allah. Kemudian yang ketiga, surga, masuk surganya dengan perantara amal, bukan pengganti Pak ya. Perantara, ingat Pak. Perantara amal. Kemudian 100 juta itu perantaranya tuh Pak. Untuk cari 100 jutanya juga bingung, susah nih. Betul Pak? Untuk nemu 100 jutanya mungkin buat Bapak B juga susah. Nah, sama dengan kita Pak. Kita Pak, dengan mau masuk surga, untuk beramalnya kan susah Pak. Nyata enggak? Bukan jangankan amalnya, mencintai sebuah amalnya aja udah susah. Bagaimana amalnya? Nih ambil contoh nih Pak ya, ambil contoh. Sholat berjamaah, atau sholat sunnahnya dulu deh Pak, sholat sunnahnya dulu. Sholat sunnah rawatib yang tadi kita kerjakan tuh Pak, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, ya, dan disempurnakan sampai isya nanti. Itu ganjarannya apa Pak? Istana Pak. Ganjarannya apa? Istana. Di mana? Pondok Indah? Di Kemang? Bogor? Di mana gimana Pak? Di surga. Tuh ya. Kata Nabi kan gitu, istana di surga. Tapi ada syaratnya nih Pak Syahroni. Syaratnya sholat rawatib. Ini kita bicara sunnah dulu ya Pak Syahroni, belum bicara wajib. Yang sunnah itu dihargainya begitu sama Allah tuh. Syaratnya, antum kerjain tuh rawatib 10 rakaat sampai 12 rakaat dalam 1 hari. Lihat Pak. Yang jadi pertanyaan, itu gampang atau susah dikerjainnya Pak? Untuk sebagian orang susah. Untuk sebagian orang yang gampang. Jangan lihat gampangnya Pak.
susah payah dia sebelum dapat gampang, Pak. Kan begitu ya, Pak? Kita misalkan ngedengar Syekh Abdurrahman Sudais nih baca Quran nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus dia baca misalnya surat Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Dibaca lancar, bolak-balik dia bisa. Wah, hebat ya. Jangan lihat itunya. Ya, lihat susah payah dia dulu ngafalin, Pak. Itu sampai nangis-nangis, Pak. Penghafal Quran, Pak. Ya, penghafal Quran. Ketika mereka sudah menemukan titik sulit, nah air mata itu keluar, Pak. Ya Allah, saya sudah berjuang, saya sudah berusaha, Pak. Itu penghafal Quran, Pak. Saat mereka sedang menghafalkan Al-Quran 30 juz, ketemu titik sulitnya, setiap orang berbeda-beda di suratnya. Tapi keumuman penghafal Quran itu ketemu kesulitannya di surat Al-Jin dan surat At-Talaq. Keumuman. Gitu. Keumumannya ketemu di surat itu. Sampai nangis, Pak. Nangis, ya Allah, saya sudah berusaha. Keluar air mata itu. Itu akan Allah apresiasi, akan Allah hargai. Sampai akhirnya Allah berikan hafalan yang mungkin di kepalanya. Nah, ini kan kita nggak tahu, Pak, proses itu, Pak. Proses mereka bisa seperti itu. Nah, kita balik lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk kita misalnya yang sudah apa ya misalnya, Pak ya, kalau kita bicara tentang fitness atau gym ya, untuk para trainer, kemudian kedatangan orang yang berat badan seperti saya misalnya, atau bahkan lebih dari saya 120, punya cita-cita seperti Pak trainernya, badannya cuma 70 atau 75 dengan otot yang berisi. Kan nggak mungkin, Pak, dia pimpin dengan latihan dia, pasti akan dia pimpin dengan latihan pemula, Pak. Benar nggak, Pak Syahrani? Dia akan pimpin dengan itu. Nggak mungkin, Pak. Makanya ini juga prinsip dalam mengajar. Ketika kita mengajar, nggak bisa tuh kita mengajarin orang untuk jadi seperti kita. Kita bisa duduk begini, kita bisa sholat begitu, itu kan udah melalui proses, Pak. Maka ketika kita memberikan pengajaran kepada manusia, yang pertama kali yang harus kita tekankan kepada mereka, dikerjakan yang wajib. Dikerjakan yang wajib. Bahkan kita informasikan kepada mereka, yang wajib saja nggak bisa dikerjakan tanpa pertolongan Allah. Yang wajib saja nggak bisa, Pak, dikerjakan tanpa pertolongan Allah. Kita semua pernah mengalami ini, Pak. Ya, mungkin ada di antara kita yang mendengar adzan, dari rumah ke masjid tidak jauh, terus nggak ada halangan, nggak ada hujan, terus kita nggak bisa datang, sampai akhirnya orang berdatangan ke masjid, sampai akhirnya orang keluar lagi dari masjid, terus kita nggak datang juga ke masjid. Akhirnya kita angkat sarung, akhirnya kita pakai mukena, sholat sendiri, masbuk, nangis gitu. Nah itu, Pak, mungkin kita pernah merasakan satu masa seperti masa itu. Maka untuk siapapun di antara kita yang sedang ada di masa ini, ketahuilah untuk bisa melakukan amal itu sendiri butuh taufik dari Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah melalui itu, Pak. Kita sudah melalui. Nggak bisa kita kerjakan amal kecuali ketika kita sudah minta sama Allah. Nah, pembahasan kita di kesempatan hari ini, step berikutnya. Apa usaha kita sesudah minta? Ya kan nggak mungkin, Pak. Saya nih mimpi-mimpi ngelihat Pak Syahroni badannya kotak-kotak 3 gitu kan. Saya bisa nih satu hari langsung begini kayak Pak Syahroni badannya kotak 3. Ya mimpi kan nggak mungkin, Pak. Itu kan stepnya panjang, Pak. Bisa setahun, 2 tahun, atau tergantung apa yang usaha saya, betul, Pak? Tergantung usaha saya atau tergantung usaha kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Untuk mencapai apa yang kita inginkan.
Oke, baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui surga milik Allah, kemudian kita punya kesempatan masuk surga, kemudian kita tahu masuk surga punya persyaratan amal, kemudian setelah itu kita sendiri nggak bisa beramal tanpa pertolongan Allah, maka setelah kita meminta pada Allah, step berikutnya apa yang kita sudah perjuangkan, apa yang sudah kita perjuangkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, ayat yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina. Nah, ternyata nggak cukup hanya doa. Kata Allah, siapa saja yang sudah melakukan langkah, memulai, siapa saja yang sudah memulai, sungguh-sungguh memulai, dikit-dikit dari yang wajib dulu dikerjakan, sedikit, bertahap terus yang wajib terus, baik sholatnya, puasanya, zakatnya, semua dibimbing dari yang wajib terlebih dahulu dikerjakan, terus. Baik. Kemudian ya, sama seperti pelari atau orang-orang yang lari atau orang olahraga. Untuk pertama, Bapak cukup larinya 30 menit aja, jangan lama-lama, 30 menit gitu. 30 menit untuk 1 kilo misalnya. Nggak usah lama-lama. Nanti kalau udah ekspor, udah bagus, naik lagi Pak. Kan begitu kan, pelan-pelan Pak ya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Tapi dia harus ada usaha. Karena apa Pak? Kita minta sama Allah, kata Syekh Abdul Razak, ya Allah jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati saya. Itu permintaan kita tuh Pak. Doa Nabi kan salah satunya itu. Ya Allah jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati saya. Tapi Al-Qurannya di lemari Pak. Atau Al-Qurannya tersimpan di dalam rak atau di dalam tas. Terus bagaimana caranya Al-Quran itu jadi penyejuk hati kita? Maka kita harus mulai belajar. Yang belum belajar. Yang sudah bisa, mulai hari ini saya targetin. Misalnya saya per hari saya mau baca 2 baris, 3 baris, 4 baris. Naik seminggu saya bisa nih sudah 5 baris, saya mau baca 1 halaman. 1 halaman setiap hari, 1 halaman. Terus naik lagi sudah 1 bulan, 1 halaman sudah sanggup, saya bisa 2 halaman. 1 hari 2 halaman. Kalau 1 hari 2 halaman, terus naik lagi terus. Nah, sampai pada akhirnya akan ketemu titik maksimal. Tapi kalau nggak diusahakan, nggak bisa Pak Syahrani. Sepakat nggak? Siapapun nggak bisa. Pengajar pun nggak bisa apa-apa. Sama Nabi bilang, saya nggak bisa apa-apa, cuman kasih tahu ini amal baik, ini amal tidak baik. Kalau nggak dikerjain, Nabi sampai bilang sama Fatimah, putri tercintanya, Nabi bilang ini, ya Fatimah, salni masyi'ti, minta sama bapakmu apa saja yang kau mau. Itu Nabi bilang sama Fatimah gitu, minta sama bapakmu apa saja yang kau mau, bapakmu bisa kasih. Tapi besok bapakmu nggak bisa tolong antum, besok ketemu Allah. Itu Nabi Pak. Nabi ngomong sama putrinya, apalagi kita bukan siapa-siapanya. Nabi sampai bilang, minta sama ayahmu apa saja yang kau mau hari ini. Tapi besok saat berjumpa dengan Allah, Fatimah nggak bisa bilang,
kepada Allah, ya Allah putri Nabi. Nggak ada orang dalam Pak besok di sana Pak. Nggak ada orang dalam. Semua orang sibuk memikirkan dirinya, selamat apa tidak. Sampai kita lupa sama istri. Yang para istri lupa sama suami. Orang tua lupa sama anak. Anak lupa sama orang tua. Yang punya bayi dilempar. Kejadian itu ada besok Pak. Karena mikirin apa Pak? Selamat nggak nih lewat sirat? Selamat nggak di pertanyaan Allah? Itu Fatimah. Fatimah istri anaknya. Adapun besok bapakmu nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau Nabi bisa berbuat apa-apa, seharusnya bapaknya dimasukin surga, pamannya Abu Thalib yang mati di luar agama Islam masukin surga. Tapi nggak bisa, karena surganya punya siapa? Punya Allah, bukan punya Nabi. Nabi sampai bilang saya nggak bisa apa-apa besok di hadapan Allah. Makanya sering kita dengar nafsi, sendiri. Setiap orang berhadapan diaudit sama Allah sendiri. Jujur Pak, kalau orang kerja dapat audit itu gemeter ya Pak Syahroni? Orang kerja gimana Pak? Diaudit. Udah gitu dia auditnya dadakan lagi Pak, tanpa ada info, tiba-tiba datang dia audit sama dia. Panas dingin tuh kayaknya Pak. Ini gimana yang audit Allah yang tidak ada miss sedikit pun, yang lahiriah maupun yang batiniah, nggak ada miss sedikit pun, nggak ada. Karena Allah tidak mungkin menzalimi manusia. Lihat Pak, maka perjuangan manusia yang sedikit ketika dia sudah mulai berjuang, Allah hargai. Saya tutup nih Pak ya, kita lanjut pekan depan insya Allah. Perjuangan pembunuh 100 orang, dia mau tobat Mas, dia mau tobat. Dia udah capek hidup begitu tuh, dicapek. Bukannya nyamuk lagi yang dibunuh, tapi manusia capek, udah jenuh dia begitu tuh, udah jenuh. Di angka 99 dia cari orang ya yang bisa kasih solusi. Nih Pak, beda ahlul ilmu dengan ahlul ibadah. Ketemulah dia sama ahlul ibadah. Ahlul ibadah tidak identik dengan ilmu. Tidak identik dengan ilmu. Belum tentu dia sebagai ahlul ilmu. Tapi ahlul ilmu dia sudah pasti ahlul ibadah. Lihat Pak, ahlul ibadah ditanya dengan bahasa kita, Mas, saya udah bunuh orang 99. Saya mau tobat. Masih ada kesempatan enggak? Ahlul ibadah yang tidak identik dengan ilmu, dia bilang, udah kebanyakan yang lu bunuh, nggak mungkin Allah maafin, siap-siap aja masuk neraka. Tuh Pak, ahlul ibadah nggak punya ilmu, terutama ilmu tentang Allah. Kesel nih, dia mau tobat Pak, jadinya down nggak Pak digituin Pak? Jadinya aduh, kurang ajar, ditancep tut, genaplah jadi 100. Tapi dia nggak putus asa. Cari lagi orang untuk ditanya. Ketemulah dia dengan ahlul ilmu yang tahu tentang ilmu, terutama ilmu tentang Allah. Mas, Ustadz, Kiai Ajengan, saya baru saja menggenapkan pembunuhan menjadi 100. Kira-kira Allah masih terima tobat saya nggak? Lihat Pak, ahlul ilmu dia ngerti tentang Allah. Nggak ada yang menghalangi antum dengan Allah, nggak ada. Ketika antum tobat, Allah terima. Dosa apa yang nggak diampuni sama Allah?
Tuh dia benar-benar ngerti tentang Allah. Gak ada yang menghalangi antum cepat bertobat sama Allah. Allah ampuni, cepat. Angkat tangan minta ampun. Nah, tapi ahlul ilmu itu karena punya ilmu, dia kasih saran, dia kasih arahan. Mas, wahai pembunuh, ada beberapa perkara yang bisa membantu kamu tidak membunuh dan bisa menjadi orang baik. Apa tuh? Itu kata sang pembunuh. Apa? Kata sang ahlul ilmu, kata sang ustadz, kata sang ulama, kata sang ajengan, kata sang kiai, ente harus hijrah, pindah dari tempat tinggal ente yang sekarang. Nggak boleh tinggal di situ, pindah, tinggalin semuanya, tinggalin. Karena faktor lingkungan sangat sangat besar, benar nggak Pak Syahroni? Faktor lingkungan itu sangat besar, Pak. Orang yang nggak biasa ngerokok aja ngeliatin orang ngerokok, pengen nyobain ngerokok, cobain deh 1 batang, 2 batang, akhirnya besok-besok jadi itu yang nggak biasa ngerokok tuh, Pak. Itu dampak negatif ya, lingkungan yang tidak baik. Dampak negatif lingkungan yang tidak baik. Kata ahlul ilmu, ente harus tinggalin tempat ente, menuju tempat sana. Di sana orangnya soleh-soleh tuh, ente beribadah. Jadi bener nih, Allah masih terima tobat saya, mengampuni saya. Iya, oke. Dia berangkat, Pak Syahroni. Dia berangkat, belum sampai tempat tujuannya, dia meninggal. Belum sampai tempat tujuannya, dia meninggal. Amal secara khusus sudah ada yang dikerjain belum? Belum. Tapi Allah apresiasi, dia sudah usaha menuju tempat beramal. Gitu. Nggak bisa, Pak, nggak bisa. Tanpa kita capek nggak, Pak? Memang pegel, Pak. Yang namanya awal tuh pegel, ngantuk, capek, bosen, boring, bete. Semua. Kan Bapak ngerasain pertama belajar bawa mobil gimana, Pak? Iya kan? Sama sekarang beda jauh, Pak? Beda. Sekarang kaki ngangkat satu juga bisa ya, Pak ya? Kakinya ngangkat satu nih, mobilnya Matic. Angkat aja satu kakinya. Dulu coba awal belajar pegel, itu motor, mobil juga begitu, mobil begitu, motor begitu, belajar komputer begitu, pegel, nggak bisa. Tapi kalau nggak dilalui, nggak akan bisa-bisa. Cuman berdoa, ya Allah berikanlah saya keahlian, kemampuan untuk bisa bawa mobil, bawa motor, bisa komputer, bisa otomotif. Tapi dia nggak mulai belajar, nggak bisa, nggak bisa. Nah, jadi pembahasan kita di siang hari ini adalah ya, dibutuhkan usaha kita untuk menggapai tempat yang istimewa, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Secara terperinci insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya apa saja yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menggapai tempat tersebut. Ya, semoga kita sama-sama bisa mengusahakannya dan bisa sama-sama finish di tempat itu. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.